Episode 58. Tulang kaki beliau remuk jadi beberapa bulan ini harus dipasang gips. Terlebih dahulu hingga kakinya sudah membaik dan bisa digerakkan, jelas sang dokter. "Berapa lama sembuhnya, Dok?" tanya Pak Heru. "Bisa berbulan-bulan, Pak. Untuk sementara waktu pakai kursi roda dulu ya. Takutnya malah pendarahan dan infeksi kalau dipaksakan." "Tapi bisa sembuh kan, Dok?" tanya Pak Heru khawatir. "Insya Allah, Pak, hanya saja tidak seperti orang normal biasanya. Apalagi beliau sudah cukup berumur, tidak seperti anak-anak ataupun orang yang muda yang pemulihannya cepat. Jika pulang harus ada yang mengurusinya. Karena beliau belum boleh bergerak bebas akan memperburuk keadaannya," jelas sang dokter lagi. "Nanti kita lihat kondisinya ya." "Baik, Dok, terima kasih," ujar Pak Heru pamit keluar rumah. Bagaimana cara dia menjelaskan pada istrinya ini kalau harus di rumah dulu dalam jangka waktu lama? "Pak, bagaimana bisa kita pulang sekarang?" tanya Bu Fatma saat Pak Heru kembali ke ruangan. Dia sudah bosan berada di rumah sakit. "Ma, kakinya digips dulu ya untuk beberapa bulan ini, kamu harus istirahat total di rumah." "Kenapa kakiku, Pak?" "Tulangnya ada yang patah, Ma. Agar membaik seperti semula, kamu harus istirahat," jelas Pak Heru lembut. "Tapi aku tidak mau lumpuh, Pak," ujar Bu Fatma takut. "Tidak. Kamu pasti sembuh asalkan kamu mau menuruti semua perintah dokter ya. Kamu tenang, nanti dokter yang akan memberikan pengobatan lebih lanjut. Tapi kakiku benar-benar tidak bisa bergerak, Pak. Aku tidak mau lumpuh, Pak." "Iya, Papa tahu. Tadi Papa sudah bicara pada dokter dan dia akan lakukan tindakan yang terbaik untukmu, Ma. Kakimu akan kembali normal," bujuk Pak Heru lagi. "Bagaimana kondisi Mama Fatma sekarang, sayang?" tanya Adele pada Damian. "Tadi Mas Heru bilang kalau kakinya harus dipasang gips. Mungkin bisa berbulan-bulan untuk sembuh," jawab Damian. "Kasihan Mama. Dia pasti bosan di rumah, secara kan dia wanita sosialita yang hobi huru-hara. Shopping menghabiskan waktu dan uangnya. Kini dia harus terbaring sakit tak berdaya," ucap Adele. "Kamu bisa belajar dari Mbak Fatma, sayang. Meskipun banyak uang, hal yang tidak perlu dilakukan, jangan dilakukan. Boleh berkumpul dengan teman. Tapi bukan untuk hura-hura tak jelas. Masih banyak hal bermanfaat yang bisa kamu buat dan dibutuhkan oleh orang lain," ujar Damian dan diangguki Adele. Patuh, memang benar selama ini Bu Fatma hanya membuang waktu tak jelas. Mementingkan dirinya sendiri, bahkan suaminya pun sampai tak dihiraukannya. Kini Pak Heru dengan telaten merawatnya. Menungguinya di rumah sakit. "Nanti sepulang kerja aku ke sana dulu ya, sayang. Aku ingin lihat perkembangannya dan menemani Mas Heru. Pasti saat ini dia tengah pusing dengan Mbak Fatma." Pamit Damian mencium pipi Adele, sedangkan dua bocah kembar mereka belum bangun dari tidurnya. Tak terasa seminggu pun berlalu, Bu Fatma sudah mulai gerah. Berada di rumah sakit, dia ingin segera pulang, dia tidak betah di sana. "Ma, bagaimana mau pulang? Mama belum sembuh betul, Ma." "Sabar ya," bujuk Fajar. "Tapi Mama jenuh. Bau obat-obatan ini mengganggu hidung Mama. Ayolah Jar, Pak, kita pulang. Mama sudah tidak tahan di sini." Rengek perempuan yang sudah menjadi oma ini. "Haikal mana? Berbicara dengan kalian tidak bisa membuatku tenang.
Kalian tidak pernah mau mendengar ucapanku. Lanjutnya, Mas Haikal menemani Mbak April periksa kehamilan Ma, nanti juga mereka ke sini. Jawab Fajar. April hamil? Kata Mas Haikal sih iya, tapi aku belum tahu jelasnya. Sahut Fajar. Bu Fatma mencoba menggerakkan kakinya meskipun terpasang gift. Ma, nanti malah infeksi kamu juga yang rugi Ma kalau kakimu dipotong. Kesal Pak Heru karena istrinya ini tidak bisa diajak bicara. Dia seperti anak kecil yang terus merengek. Makanya ayo kita pulang. Bentak Bu Fatma. Ada apa Ma? Tanya Haikal yang baru datang. Kal, Mama ingin pulang. Mama sudah tidak betah di sini. Aduhnya, Pa, dokter bilang apa? Tanya Haikal pada papanya. Dokter minta di sini dulu. Sampai giftnya dibuka tapi mamamu tidak mau. Ya sudah kalau begitu kita minta saja pulang Pak. Kasihan Mama mungkin memang sudah jenuh di sini. Untuk masalah dokternya nanti aku bicarakan, minta dokter ke rumah saja sesekali memeriksa Mama. Tapi Kal, sudah pasti Mama tidak bisa ditinggal sendiri. Papa tidak akan bisa mengawasi 24 jam Kal. Apalagi untuk keperluan lainnya. Apa kita sewa satu orang untuk menemani Mama? Usul Pak Heru. Kenapa harus sewa Pak? April saja yang mengurusi Mama. Iya kan April, kamu mau mengurus Mama? Tanya Bu Fatma menatap April, membuat April terdiam kaku. Tidak bisa Ma. April saat ini tengah hamil. Apa salahnya mengurus mertua Kal? Dulu April juga biasakan mengurus mamanya. Jadi kenapa harus membedakan antara Mama dengan almarhumah ibunya? Tapi April tengah hamil Ma. Kekeh Haikal menolak. Kamu kira Mama akan menyiksa istrimu ini Kal? Iya sudah kalau tidak mau. Mama tidak memaksa. Rajuk Bu Fatma. Sudahlah Mas. Mengalah saja, lagi pula aku tidak masalah Mas. Biarlah aku mengurus Mama. Anggap saja ini baktiku pada mertua Mas. Ujar April tersenyum kecil. Kamu yakin sayang? Tanya Haikal tak percaya. Iya Mas, lagi pula aku tidak ada pekerjaan lain kan. Kehamilanku juga tak bermasalah Mas. Anakmu ini hebat, tak banyak menyusahkanku. Jawab April mengusap lembut perutnya yang sudah masuk bulan ketiga. Bu Fatma tersenyum kecil mendengar ucapan April yang bersedia mengurusinya. Ma, jangan bergerak dulu ya. Kalau mau apa-apa Mama bilang sama aku. Nanti aku yang ambilkan. Ucap April pelan. Kamu tinggal di sini saja April, biar Mama tenang. Papa terkadang suka pergi-pergi jadi Mama sendirian. Bosan kalau dia rumah hanya ditemani pembantu, tidak ada yang bisa diajak bicara. Nanti aku bicara sama Mas Haikal Ma. Mana yang terbaik saja untuk pemulihan kesehatan Mama. Ayo diminum obatnya Ma, lalu istirahat ya. Sahut April. Setelah menyiapkan semua keperluan sang mertua, April segera keluar kamar. Ini pertama kalinya April menginjakkan kaki di rumah Haikal. Hal yang tak pernah dia bayangkan kalau dia akan memiliki sang mertua lagi. Meskipun terkesan terpaksa dari raut Bu Fatma, tapi April tetap berusaha menyenangkan hati sang mertua. Dia harus menjadi menantu terbaik untuk Bu Fatma. Jadi bagaimana rencananya Jar? Tanya Haikal. Itulah Mas yang masih aku pikirkan.
Mas tahu sendiri kan kalau Mama tidak akan mengizinkanku menikah dengan keadaannya seperti ini. Aku pun juga tidak tega Mas melihat Mama, jawab Fajar dan diangguki Haikal setuju. Terus apa tindakanmu selanjutnya? Menunda pernikahan. Untuk menunda pun tidak mungkin Mas karena semuanya sudah hampir 80%. Aku juga tak menyangka kejadian ini akan terjadi. Anita juga tidak akan mau menundanya Mas. Dia sudah susah payah menyiapkan segalanya bahkan undangan kami pun sudah tercetak dan tinggal disegarkan. Jawab Fajar bingung. Lakukan saja pernikahannya Jar. Nanti Papa yang akan jelaskan pada Mama. Kondisi Mama juga akan sulit untuk berjalan normal. Dan dokter juga mengatakan kalau beliau butuh waktu berbulan-bulan untuk sembuh kembali. Tidak mungkin kamu menunggu sampai 1 tahun kan? Sahut Pak Heru. Apa Mama tidak akan marah nantinya Pak? Tanya Fajar. Papa rasa Mama juga akan mengerti. Dia juga ingin yang terbaik untuk anaknya kan? Menikahlah. Papa merestuimu. Aku jadi kasihan pada Mama. Biasanya kalau pesta dia yang paling antusias. Papa tahu sendiri kan Mama bagaimana dengan tampilan glamornya. Tapi kini malah dia yang tak bisa datang. Keluh Fajar. Mas. Panggil April yang baru keluar dari kamar Bu Fatma. Ya sayang. Bagaimana Mama? Tanya Haikal menoleh ke arah April. Mama sudah minum obat. Tadi aku sudah minta dia untuk istirahat dulu. Mas dapurnya di mana? Tanya April menoleh kiri dan kanan. Rumah yang cukup besar bagi April hingga dia tak bisa sendiri berjalan. Kamu mau apa? Mau masak dulu Mas untuk Mama dan kita semua. Ada pembantu Pril. Tidak usah. Ujar Pak Heru. Tidak masalah Pak. Sesekali aku yang masak. Kapan lagi Papa mencicipi masakanku? Menunggu Papa main ke gubuk kami sudah pasti Papa tidak sempat. Jawab April. Papa ingin sekali main ke sana tapi memang belum ada waktu. Suatu saat Papa akan ke sana. Ayo sayang aku antar. Ucap Haikal berdiri sambil menuntun April ke belakang. Pak Heru melihat perlakuan Haikal pada April. Haikal bisa jadi lelaki yang manis jika memang mencintai seseorang. Pak Heru terus berdoa agar anak lelakinya ini bisa hidup bahagia. Jadi bagaimana Pak? Tanya Fajar lagi membuat lamunan Pak Heru buyar. Papa rasa menikah saja tidak masalah tanpa Papa dan Mama bukan? Nanti Mas dan Ommu yang mengurusi semuanya. Jawab Pak Heru segera berdiri dan menuju kamarnya untuk melihat sang istri. Fajar Oun segera pergi. Dia akan menyampaikan keputusan keluarganya pada Anita. Sayang jangan capek-capek aku takut. Kamu masih hamil muda. Insya Allah tidak apa-apa Mas. Kamu duduk saja jangan bawel. Aku sudah terbiasa Mas. Lagian tidak ada pekerjaan membuatku bosan. Kenapa tidak ada pekerjaan? Kamu bisa menemaniku di kamar. Potong Haikal. Masih siang Mas. Lagi pula ini di rumah Mama. Kamu ini tidak tahu tempat. Ketus April cemberut. Aku juga punya kamar di sini sayang dan tidak ada yang berani mengganggu. Kalau begitu nanti malam kita menginap di sini saja Mas. Kasihan Mama kalau harus ditinggal. Kamu yakin?
Tanya Haikal tak percaya karena selama menikah April tak ingin meninggalkan rumah ibunya. Kenapa tiba-tiba dia ingin di sini? Untuk beberapa saat Mas. Aku tidak bisa menolak keinginan Mama. Aku April sambil terus memotong sayuran. Jika terpaksa tidak usah sayang. Tidak Mas. Aku ikhlas. Jawab April tersenyum dan meneruskan pekerjaannya. Haikal menatap April yang terlihat cekatan dalam bekerja. Meskipun perempuan cantik ini tengah berbadan dua, April tetap lincah, tak seperti kebanyakan wanita hamil yang malah senang bermalas-malasan di kamar. Tidak suka dengan bau bawang dan sebagainya. April justru lebih suka bekerja, membuat Haikal merasa menjadi lelaki yang sangat beruntung bisa menikahinya.